Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu serta adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatannya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, tentunya juga nikmat kesehatan, sehingga kita yang sehat bisa berpuasa di hari ini dan juga bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah-langkah kaki kita menuju masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita niatkan dari berangkat dari rumah untuk itu, sehingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang mudah-mudahan bisa menjadi penggerak timbangan kebaikan bagi kita semua di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in dan juga kepada kita semua umatnya yang hidup di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah memegang agama Islam sampai akhir hayat kita, dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan beragama Islam dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, santri siap-siap, nanti kalau ada pertanyaan ada hadiahnya. Ya. Siapa yang cepat dia yang dapat, siapa yang cepat dia yang beruntung. Rahasia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari Minggu kemarin saya sudah membicarakan tentang ketenangan, termasuk salah satunya ketenangan dalam kita melaksanakan ibadah sholat yang kita sebut dengan tumakninah, ataupun berhenti sejenak ketika kita melakukan rukun-rukun sholat, ketika sujud, ruku, ketika i'tidal, duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya. Kita disyariatkan oleh Allah untuk tumakninah. Selanjutnya pada hari ini kita akan masih membahas tentang ketenangan dan juga beberapa hal yang sering kita lakukan di dalam sholat yang mana itu bisa merusak sholat kita. Salah satunya adalah cek. Itu kalau adik-adik, kalau bapak-bapak insya Allah nggak ada yang gocek ya Pak ya. Kalau bapak-bapak gocek berarti masih adik-adik, bapak-bapak yang masih kecil. Jadi ada sebuah kelalaian ataupun sebuah kebiasaan yang biasanya dilakukan baik oleh bapak-bapak, mas-mas, adik-adik atau siapapun. Kadang ini entah itu kesengajaan ataupun sebuah kebiasaan. Nah, kadang ketika kita sholat kita sering ada yang membunyikan tangannya, misalnya ini diginikan setok gitu. Jadi ketika sholat ada yang sengaja membunyikan tangannya, nggak tahu itu sengaja atau kebiasaan gitu. Tapi kalau itu kebiasaan sebenarnya malah lebih parah, karena kebiasaan itu terjadi karena sudah sering berkali-kali dilakukan, kesengajaan yang sering kita lakukan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kadang tangan kita lagi sholat kita ginikan sehingga berbunyi terus kayak gitu. Ataupun pas ketika sholat kita sengaja bangkit seperti ini biar bunyi gitu.
Itu hati-hati. Itu mengganggu dan ya sedikit banyak akan bisa merusak sholat kita kalau sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Misalnya pas bangkit karena memang ada yang seperti ini, bangkit dari ketika akan bangkit untuk berdiri kan ada yang tangannya digenggam seperti ini. Itu kalau bunyi nggak apa-apa kalau nggak sengaja. Tapi kalau sengaja itu yang nggak bagus. Jadi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya terkait dengan ketenangan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar bersikap tenang. Dengan apa? Ada yang tahu adik-adik? Biar kita tenang, bizikrillah. Oh, kayaknya Pak Garis dapat hadiah ini. Tidak berlaku 17 tahun ke atas. Jadi biar kita tenang dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Santri, Nabi yang pertama dan terakhir. Nabi Adam. Nabi Muhammad. Ngaco? Aku. Sebentar. Yang baju hitam. Nabi pertama dan terakhir. Ada 2 orang, ada 2 Nabi yang pertama dan terakhir. Nabi yang pertama dan terakhir. Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam. Ya. Yo. Habis dulu. Nabi Adam dan Muhammad. Ya, benar. Enggak saya ajari loh Pak ya. Hadiahnya silakan pilih kantong ini apa kantong ini. Di rumah aja ya Pak ya. Nanti hadiahnya di rumah. Baik. Jadi agar hati kita tenang. Jadi jawabannya tadi Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Nabi pertama Nabi Adam, Nabi terakhir Nabi Muhammad. Nggak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, itu Nabi palsu berarti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Nah, zikir-zikir ini banyak sekali diajarkan dalam Islam. Bahkan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari semalam itu sudah dituntunkan oleh Rasulullah, sudah diajarkan oleh Rasulullah. Setiap apa yang kita lakukan itu ada zikirnya, ada doanya. Apa yang tidak ada coba? Semuanya ada. Dari kita mau tidur sampai bangun tidur lagi, itu semuanya ada doa. Makanya sebenarnya seluruh hidup kita ini sebenarnya bisa jadi ibadah. Ketika kita tidur, mau tidur, kita baca doa, ataupun kita baca ayat kursi, ataupun anjuran-anjuran Rasulullah yang lainnya, baca Al-Falaq, Al-Anas, Al-Wabah dan lain sebagainya. Kalau itu kita lakukan, maka sepanjang kita tidur itu akan menjadi ibadah bagi kita. Tidur saja jadi ibadah. Bayangkan, enaknya mencari pahala di dalam Islam itu seperti itu. Nah, ketika makan ataupun mau minum, kita makan misalnya setengah jam. Kalau kita nggak berdoa, sia-sia. Saya makan nih, makan sama keluarga atau sama teman-teman. Kita makan, tapi kita nggak berdoa, nggak baca Bismillah pas makan. Selama setengah jam, berarti aktivitas kita nggak ibadah. Jadi sia-sia. Coba kita, padahal cuma baca Bismillah ya Pak ya. Tapi kadang sering kita lalai. Padahal cuma baca Bismillah, mau makan gitu. Setengah jam ketika kita makan baca Bismillah, selama kita makan itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
bukan main dimurahnya Allah. Jika makan saja cukup baca bismillah akan dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika keluar rumah, doa keluar rumah, adik-adik yang sudah doa keluar rumah yang tahu ngaco? Mas, monggo Mas. Ya, benar ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sini deh, sekalian habis. Awas hati-hati minumnya. Mau yang kantong mana? Kamu dulu guys. Ayo cepat. Yang saku ini. Habis. Di sini. Beruntung kamu dapat 10.000. Baik. Tinggal 2 menit ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Usahakan setiap kita mau kemana-mana selalu berzikir kepada Allah. Terutama ketika keluar rumah itu luar biasa. Bacalah ketika keluar rumah, bacalah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah selama kita di luar rumah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dari mara bahaya, dan akan dimudahkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga silakan baca zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, sekarang sudah lewat 38. Ini masih ada satu hadiah. Pertanyaannya apa doa mau tidur kacau? Ya, hitam. Apa? Silakan baju putih. Apa? Ada yang bisa kacau? Yang sudah nggak bisa, nggak boleh. Ya Mas, yang baju kuning. Ya sini. Ini udah nggak boleh pilih, nggak ada pilihan. Udah habis pilihannya. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Karena sudah mau azan, kita tutup pertemuan kali ini dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.